guys, welcome back again. Sorry banget, ini tampilan aku baru bangun tidur kayak gini. Jadi ini buluk banget, sorry banget ya ini. Jadi aku bakal mandi dulu, siap-siap buat ngelakuin aktivitas hari ini. So, ini aku udah di meja aku. Ini masih di kamar aku, tapi di bagian yang berbeda. Ini tempat dimana biasanya buat ngerjain tugas, les, apapun itu yang berbau dengan tulis, menulis, dan memakai laptop untuk lebih fokus. Tempatnya di sini. Oke, di video ini juga aku mau selipin buat ngobrol-ngobrol sama kalian. Gimana kabar kalian sekarang? Aku harap baik-baik aja ya. Sebelumnya aku mau minta maaf banget karena aku sempet gak upload video cukup lama. Penyebabnya itu karena aku burn out guys. By the way, ini dia sarapan aku untuk hari ini. Aku jadinya udah ganti baju guys. Lebih tepatnya tadi aku mandi, terus udah keringin rambut juga. Aku keramas karena rambut aku lepek banget. Terus juga ini aku mau langsung aja kerjain soal psikotesnya tanpa berlama-lama lagi karena sekarang itu udah jam 11 karena abis ini jadi abis ini juga aku mau apply beberapa job, so wish me luck. Oke, back again to the topic. Jadi pada saat aku burn out, itu efeknya gede banget buat aku. Aku sedih berlarut-larut, gak ada semangat bikin konten, gak ada energi buat ngelakuin hal yang biasa aku suka. Rasanya kayak kehilangan arah, kosong, bingung, mau mulai dari mana lagi. Dan yang paling berat, di saat itu aku juga ngerasa jauh dari Tuhan. Burnout itu ternyata bukan cuma soal capek fisik, tapi capek mental, capek hati, capek pikiran, dan itu real banget. Aku ngalamin itu sendiri. Di masa-masa itu aku nggak langsung bangkit, tapi aku sempat ngerasa stuck banget. Pelan-pelan aku mulai cari motivasi lagi dengan nonton vlog-vlog YouTube yang produktif, agar memancing aku juga ikut produktif seperti mereka. Sampai akhirnya aku mulai ketemu salah satu YouTuber, yaitu Kak Airin. Aku ngerasa konten dia tuh bagus-bagus banget, sangat memotivasikan orang-orang. Beliau itu sempat bilang, gak apa-apa kalau kamu capek, gak apa-apa kalau kamu mau istirahat dulu, karena selama ini aku punya ekspektasi tinggi untuk diri aku sendiri yang pada akhirnya gak tercapai langsung dan alhasil jadi burnout. Dari situ aku sempat sadar, mungkin yang aku butuhin bukan memaksakan diri aku untuk langsung produktif dan mencapai hasil yang aku inginkan, tapi memberi izin ke diri sendiri untuk pulih dulu. Dan perlahan-lahan di situ aku mulai bangkit lagi, lebih semangat menjalani hari-hari, belajar untuk damai dengan diri sendiri juga, dan yang paling penting aku mulai mendekat lagi ke Tuhan, karena seharusnya aku lebih bersyukur untuk menikmati momen saat ini yang mungkin nanti suatu saat aku udah kerja belum tentu aku bisa ngerasain hal-hal sekarang ini. Cukup dengan spend waktu bersama keluarga lebih banyak, itu sangat-sangat hal yang berharga bagi aku. Jadi aku belajar satu hal, kalau nggak apa-apa kalau kita jatuh, nggak apa-apa kalau kita butuh berhenti sebentar, yang penting kita tahu kapan untuk bangkit lagi. So jangan berhenti sepenuhnya juga. Memang kalau semakin dewasa itu bebannya semakin banyak karena banyak tanggung jawab yang harus kita tanggung. So, kalau kamu lagi di fase yang sama, percaya ya, kamu gak sendirian. Pelan-pelan aja, karena satu langkah kecil setiap hari itu cukup. Jangan memaksakan diri kamu. Kalau capek, istirahat itu bukan berarti kamu kalah. Pelan dikit gak apa-apa. Hidup itu gak lomba ya. Coba kau mulai lebih sayang dengan diri sendiri, dengerin apa yang kamu butuhin, bukan apa yang orang harapin. Lakuin aja hal-hal kecil yang bikin kamu nyaman sekarang, tetapi tetap produktif ya pastinya. Seperti hal simpel, kamu baru bangun tidur, kamu langsung beresin kasur. Bisa juga nonton video motivasi yang membangkitkan diri kamu lagi, seperti hal yang aku lakuin. Kamu juga bisa lakuin journaling dan belajar bahasa baru untuk menambah skill bahasa kamu.
ataupun olahraga tipis-tipis seperti jalan sore, stretching bentar, biar badan pun ikut gerak, pikiran juga lebih enak. Intinya produktif itu nggak harus berat, yang penting kamu jalan walaupun pelan. Ingat, konsisten kecil itu tetaplah kemajuan. Oke, segitu aja yang aku mau obrolin dengan kalian. Semoga dengan apa yang aku sharing sedikit bisa membantu kalian juga. Thank you banget yang udah nonton sampai di detik ini. Please let me know kalian mau aku bikin konten apa lagi agar aku juga lebih semangat. Dan semoga kalian sehat selalu dan juga bahagia. Bye guys!